Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia di dalam Dhamma, ada satu syair yang tadi pagi saya membaca, syair yang terdapat di dalam Therigatha, diucapkan oleh seorang teri, seorang arahat bhikkhuni bernama Abhirupananda. Sebenarnya syair ini disabdakan oleh Sang Buddha kepada bhikkhuni tersebut, dan pada saat bhikkhuni tersebut mengingat kembali apa yang telah disabdakan Sang Buddha setelah ia mencapai kesucian arahat, kemudian syair yang diucapkan Sang Buddha tersebut, disabdakan Sang Buddha tersebut, diucapkan sebagai ungkapan kebahagiaan atau dalam bahasa Pali disebut udana, yang kemudian syair tersebut dimasukkan oleh para tera pada zaman dulu ke dalam Therigatha. Nah, syairnya menarik. Sang Buddha mengatakan kepada teri ini, kepada bhikkhuni ini, "Adorang asucing puting pasanante samucayang asu baya citang bawehi ikagang susama hitang." Syair yang pertama. Lantas kemudian syair yang kedua, Sang Buddha melanjutkan, "Animitan bawehi mana lu saya mujaha tato mana bisa maya upasanto carisasi." Nah, artinya menarik karena kalau kita perhatikan di awal Sang Buddha memberikan objek meditasi kepada Bhikkhuni Nanda yang juga dikenal sebagai Abhirupananda, yaitu objek asubha. Lantas kemudian dari objek asubha, Sang Buddha juga mengingatkan kepada bhikkhuni ini untuk mempraktekkan, yaitu vipassana. Bagaimana kita bisa melihatnya? Syair pertama, Sang Buddha mengatakan, "Aturang asucing puting pasanante samucayang." Wahai Nanda, lihatlah bahwa tubuh ini adalah kumpulan dari penyakit, kotoran, dan lelehan yang menjijikan. Nah, walaupun dalam syair tersebut Sang Buddha tidak menyebutkan tubuh, tetapi tentu yang dimaksud adalah tubuh. Meminta kepada Bhikkhuni Nanda untuk melihat bahwa tubuhnya hanyalah kumpulan dari penyakit, kotoran, dan juga lelehan yang menjijikan, yaitu puting. Lantas kemudian, "Asubang citang bawehi ekagang susama hitang." Kembangkanlah batin asubha, batin yang berkaitan dengan asubha atau jasmani yang menjijikan. Untuk apa? Untuk mendapatkan konsentrasi pikiran atau untuk mendapatkan ikagang, yaitu penyatuan pikiran, dan susama hitang, konsentrasi yang baik. Nah, syair ini Sang Buddha menganjurkan kepada Bhikkhuni Nanda atau Abhirupananda untuk mempraktekkan asubha bhawana. Nah, biasanya Sang Buddha memberikan objek asubha bhawana ini kepada orang-orang yang begitu bergembira, begitu dimabukkan, begitu disombongkan dengan ketampanan atau kecantikan dirinya. Nah, ternyata benar bahwa di kitab komentar dikatakan bahwa Bhikkhuni Nanda ini adalah seorang bhikkhuni yang memiliki wajah rupawan, yang memiliki wajah yang cantik. Nah, dikatakan bahwa pada saat dia hidup di zaman Buddha Vipassi, nah dia pernah melakukan suatu kebajikan. Dia suka berdana kepada Buddha Vipassi, dan ketika Sang Buddha meninggal, kemudian dia juga membuat sebuah citya untuk Sang Buddha, untuk relik Sang Buddha. Lantas karena perbuatan bajiknya dia terlahir di alam dewa, alam manusia, dan pada zaman Buddha Gautama dia terlahir sebagai seorang putri dari seorang Sakya, yaitu
yaitu dari seorang kesatria dari Sakya. Nah, kemudian diceritakan bahwa suami yang seharusnya menikah dengan dia meninggal. Maka oleh orang tuanya wanita ini, yaitu si Nanda ini, diminta untuk menjadi bikuni, padahal dia tidak mau. Tetapi oleh orang tuanya diminta untuk menjadi bikuni. Nah, kemudian dia jadi bikuni karena dia memiliki tubuh yang rupawan, tubuh yang cantik. Sementara Sang Buddha ini selalu mengatakan bahwa tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk dimabukkan dengan kecantikannya. Maka dia tidak pernah mendengarkan ajaran Sang Buddha. Sementara Sang Buddha tahu bahwa bikuni ini sebenarnya badannya sudah sangat mempunyai kualitas yang sangat baik, sehingga ketika mendengarkan Dhamma, dia bisa memahami Dhamma. Lantas kemudian mengetahui pikiran Nanda ini, Sang Buddha meminta kepada Mahapajapati Gotami, bikuni Mahapajapati Gotami, untuk memanggil semua bikuni untuk datang mendengarkan Dhamma. Nah, termasuk yaitu bikuni Nanda kemudian ikut datang karena diminta. Nah, pada saat Sang Buddha memberikan ceramah Dhamma kepada para bikuni ini, Sang Buddha sengaja dengan kekuatan kesaktiannya, beliau menciptakan seorang wanita yang begitu cantik berada di samping beliau. Nah, bikuni Nanda ini yang begitu sangat dimabukkan dengan kecantikannya, melihat, oh ternyata Sang Buddha juga di sampingnya ada seorang wanita cantik. Nah, dia memandangi, tidak mendengarkan khotbah Sang Buddha, memandangi wanita tersebut. Nah, tetapi kemudian dengan kekuatan Sang Buddha, wanita yang tadinya begitu cantik kemudian berubah menjadi tua dan akhirnya mati. Kecantikannya hilang, dan ketika mati kemudian badannya menjadi menggembung, membusuk dan sebagainya. Nah, dari situlah kemudian Bhikkhuni Nanda sadar, oh ternyata karakteristik nature dari tubuh ini adalah begitu, adalah tidak bisa dipertahankan. Yang tadinya cantik bisa berubah menjadi tidak cantik. Bahkan ketika kematian tiba, tubuh yang tadinya begitu cantik, begitu disukai, menjadi sangat menjijikkan. Nah, melihat pikiran Nanda yang sudah siap untuk menerima Dhamma, lantas Sang Buddha memberikan yaitu 2 syair yang tadi disebutkan. Jadi pada syair pertama Sang Buddha mengatakan, lihatlah Nanda, bahwa tubuh ini hanya kumpulan dari penyakit, kotoran, dan lelehan yang menjijikkan. Nah, di dalam tubuh kita ini banyak air yang menjijikkan. Dan seperti itu, tubuh kita juga seperti itu. Maka kembangkan asubha cita, kembangkan pikiran batin untuk melihat bahwa tubuh ini adalah sebenarnya tidak indah, tetapi menjijikkan. Untuk apa? Supaya bisa melepaskan raga, melepaskan nafsu ragawi, melepaskan kemelekatan terhadap tubuh ini, dan supaya batinnya terkonsentrasi, supaya batinnya menyatu. Ekagang susamahitang. Lantas kemudian Sang Buddha melanjutkan, animitan cak bawehi mananusaya mujaha. Dan juga kembangkan animita, kembangkan yaitu bentuk batin yang tidak ada gambaran. Kalau Sang Buddha berbicara tentang animita bhawa atau praktek meditasi mengembangkan animita atau tanpa gambaran, yang dimaksud adalah mengembangkan persepsi anicca, mengembangkan persepsi bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal. Nah, ketika seseorang mengembangkan segala sesuatu sebagai tidak kekal, tidak bisa dipertahankan, hanya muncul lenyap, maka persepsi bahwa ada sesuatu yang kekal, sesuatu yang stabil, itu lenyap. Maka muncullah yang disebut animita. Ketika batin berkembang, kemudian objek yang muncul, persepsi yang muncul adalah persepsi animita. Nah, ini penting. Sementara pada saat kita mempraktekkan meditasi ketenangan termasuk asubha, yang dicari adalah nimitta, yang dicari adalah gambaran, walaupun gambaran tersebut adalah gambaran yang baik, misalnya asubha nimitta, tetapi pada akhirnya seseorang harus melihat anicca, melihat bahwa tidak ada satu gambaran, tidak ada satu persepsi atau satu gambaran yang pantas untuk digenggam, pantas untuk dilekati. Maka itu disebut animita. Untuk apa?
untuk melenyapkan mana nusai mujaha, untuk melenyapkan kecenderungan yang halus, yang laten berkaitan dengan mana artinya pembandingan. Membandingkan apakah saya lebih baik dari lainnya atau saya lebih buruk dari lainnya, menjadi down, menjadi pesimis, atau membandingkan saya itu sama dengan lainnya. Dan ketika ada pembandingan, di situ ada kotoran batin, di situ ada kesombongan, di situ ada perasaan rendah hati, ada persepsi anggapan bahwa ada diri, bahwa ada aku. Nah, ketika persepsi atau anggapan bahwa ada aku ini ada, biasanya berbagai macam kotoran batin, konflik, pertengkaran akan muncul. Tetapi kalau seseorang kemudian hanya melihat bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal, tidak bisa dipertahankan, hanya muncul lenyap, dan tidak ada yang disebut sebagai nimitta karena hanya sekedar muncul kemudian lenyap, maka lantas apa yang mesti dibandingkan? Dan kenapa kita mesti membandingkan ini aku lebih baik atau lebih buruk atau aku sejajar dengan yang lain? Karena tidak ada aku, yang ada hanya sekedar fenomena batin dan jasmani yang muncul lenyap, tidak kekal. Nah, ini adalah vipassana, melihat anisa, melihat ketidakkekalan, melihat animita, untuk melenyapkan kesombongan, untuk melenyapkan pembandingan atau mana. Dan Samudra melanjutkan, tato mana bisa maya, upasanta cari saji. Dan ketika seseorang mampu menembus mana dengan dhamma, mampu menembus bahwa mana kotoran batin yang disebut sebagai mana pembandingan itu dilihat dan tentu dihancurkan, sehingga seseorang tidak memiliki pembandingan lagi, pikiran membanding-bandingkan, maka dikatakan upasanta calisasi, engkau akan berjalan dengan kedamaian. Dan sebenarnya ini adalah mengacu kepada seorang arahat. Nah, pada saat Bhikkhuni Nanda ini mendengarkan syair gata yang diberikan oleh Sang Buddha, di akhir syair tersebut yang hanya 2 syair ini, Bhikkhuni Nanda yang juga dikenal sebagai Abhirupananda mencapai kesucian arahat. Nah, 2 syair yang pendek ini merupakan syair yang mempunyai makna yang mendalam. Walaupun kita belum mencapai apa yang harus dicapai sesuai dengan syair tersebut, tetapi paling tidak kita mengetahui maknanya, kita mengetahui teorinya. Karena dengan teori ini bahwasanya kita harus mengembangkan asubha, mengembangkan animita, melenyapkan mana, melenyapkan pembandingan yang ada dalam batin kita, dan itu menjadi cara hidup kita untuk kita lakukan, maka ya sedikit demi sedikit kita bisa membawa batin kita menuju ke sana. Terima kasih, semoga bermanfaat.